sebetulnya saya males banget cerita tentang putusan peninjauan kembali atas 7 terpidana kasus Cirebon. Tapi oke lah, di hari baik ini, di tanggal baik ini, saya ingin mengajak seluruh citizen dan netizen. Bagi saudara-saudara semua yang sudah pernah berburuk sangka dan mencaci maki Ibtu Rudiana, bertobatlah, minta maaflah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Sebetulnya tanggal 16 Desember, hari ketika Mahkamah Agung mengumumkan putusan PK tentang para terpidana kasus Cirebon, sampai jam 8 pagi saya masih punya ramalan dan harapan positif bahwa hakim akan menggunakan strategic model saat memproses berkas hukum itu. Sehingga pada akhirnya saya bayangkan bahwa hakim akan menjatuhkan putusan yang membuat simpulan kita tentang kasus Cirebon akan berubah dan nasib para terpidana juga akan berbalik arah. Yang saya maksud dengan strategic model itu begini. Secara normatif, kita menganggap bahwa otoritas penegakan hukum ketika mereka bekerja, mereka akan mengedepankan kepentingan para pencari keadilan. Itu artinya para hakim secara spesifik akan berusaha merealisasikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan saat menyidangkan suatu perkara, saat membuat sebuah putusan. Sangat-sangat luhur. Tetapi kalau kemudian strategic model yang kita jadikan sebagai pisau analisis, maka kita harus banting setir dalam memandang kerja otoritas penegakan hukum. Alih-alih untuk kepentingan para pencari keadilan, justru hakim-hakim itu, para yang mulia itu bekerja dengan motif egosentrisme. Yaitu menjamin karir mereka ke depan, sekaligus menjaga nama baik lembaga tempat mereka bekerja. Nah, agar karir ke depan itu bisa terjaga, dan nama baik lembaga Mahkamah Agung bisa terpelihara, maka hakim tidak punya pilihan, kecuali membuat putusan yang sama betul dengan arus opini publik. Bahwa kalau citizen dan netizen meyakini betul para terpidana itu tidak melakukan maaf terhadap almarhumah Vina, maka seyogyanya agar aman, hakim pun membuat putusan semacam itu. Bahwa no case, tidak ada peristiwa pidana. Sehingga sekali lagi para terpidana bebas dan simpulan kita tentang kasus Cirebon juga berubah. Dari yang semula menganggap ini adalah pembunuhan menjadi meninggal akibat misalnya kecelakaan. Itu cara berpikir ala strategic model. Karena itu tadi saya katakan, saya yakin betul hakim akan mengambil posisi aman dengan memastikan bahwa karir mereka ke depan akan bisa terjamin dan marwah institusi juga bisa terpelihara secara maksimal. Buat putusan yang sama dengan arus opini publik. Namun sungguh, betapa kecewa sekaligus terperanjatnya saya ketika menyimak pemberitaan bahwa ternyata putusan hakim PK 180 derajat dari yang saya duga. Seluruh permohonan PK dalam 3 berkas itu ditolak mentah-mentah oleh hakim. Dengan demikian, apa boleh buat? Seluruh terpidana tetap harus berada di balik sel penjara, tetap harus berada di balik jeruji penjara seumur hidup mereka. Saya tidak ingin mencari kambing hitam. Tapi kalau saya boleh jujur, saya kecewa terhadap institusi penegakan hukum kita yang sebetulnya sangat kita cintai, yaitu Polri. Polri, sepengetahuan saya, sudah membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan investigasi ulang, untuk melakukan katakanlah reeksaminasi tentang kerja Polda Jabar pada tahun 2016. Tim khusus ini dibentuk tahun 2024 oleh Mabes Polri. Ada kabar burung yang saya tangkap samar-samar, bahwa hasil kerja tim sus memang berbeda betul dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Polda Jawa Barat. Tim sus Mabes Polri menyimpulkan bahwa almarhum Eki dan almarhumah Vina bukan meninggal akibat perbuatan pidana, tapi merupakan akibat kecelakaan tunggal. Dan itu berarti ada pihak dari dalam internal Polri sendiri, dari dalam Polda Jabar sendiri yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Baik dari sisi etik maupun dari sisi pidana. Karena dianggap ya sederhananya sudah membuat-buat kasus. Sudah merekayasa perkara hukum. Ringkasnya demikian. Nah, saya sangat-sangat sayangkan karena
Betapapun Mabes Polri sudah memiliki temuan yang fantastis semacam itu, namun ternyata Mabes Polri mengambil posisi diam 1000 bahasa. Mabes Polri tetap diam-diam saja, memasrahkan diri terhadap apa yang sedang berlangsung di MA sana. Dan hasilnya sudah kita ketahui. Karena Mabes Polri tidak melakukan apa-apa guna mengubah atau merevisi atau mengoreksi kekeliruan yang sudah mereka lakukan di Polda Jabar, maka putusan MA-nya menjadi seperti ini. Dulu, sungguh-sungguh saya berharap dengan temuan yang berhasil mereka peroleh, justru Mabes Polri lah yang mengambil inisiatif untuk memulai proses peninjauan kembali. Jadi Mabes Polri lah yang akan membawa berkas itu, hasil investigasi ulang itu, hasil reeksaminasi itu ke gerbang Mahkamah Agung. Coba bayangkan, kalau Mabes Polri yang menggerakkan mekanisme PK, betapa kuatnya, betapa meyakinkannya itu bagi otoritas Mahkamah Agung. Sehingga kemungkinan berubahnya nasib para terpidana juga akan sangat terbuka lebar. Itu sebabnya, sekian bulan silam, sudah saya katakan berulang kali bahwa betapa luhurnya Korps Tribrata kalau mereka yang mengambil inisiatif untuk menggerakkan mekanisme PK. Bawa seluruh temuan mereka, bawa semua hasil investigasi mereka atas kerja Polda Jabar ke gedung Mahkamah Agung. Namun sayang, himbauan atau saran saya itu tidak digubris. Mabes Polri tetap memilih untuk mengambil posisi diam, menunggu putusan PK. Apa yang dikerjakan oleh Mabes Polri ini membuat saya merasa dalam semua kasus hukum praktis para terdakwa ini diposisikan tidak pada kedudukan yang setara di hadapan hukum. Saya ingin cerita sedikit tentang kasus O.J. Simpson. Seorang olahragawan asal Amerika Serikat yang semula terancam hukuman berat karena sudah dianggap melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Yang berlangsung di ruang sidang sangat dramatis. Jaksa mengajukan DNA sebagai bukti kunci bahwa tewasnya sang istri tak lain tak bukan memang akibat perbuatan O.J. Simpson sendiri. Tapi hebatnya hukum di Amerika Serikat adalah sang terdakwa, dalam hal ini O.J. Simpson, punya akses, punya kesempatan untuk melakukan pengujian tandingan terhadap DNA itu. Dan hasilnya, setelah O.J. Simpson bersama penasihat hukumnya melakukan cross-examination, melakukan pengujian tandingan terhadap DNA itu, mereka simpulkan bahwa DNA yang sudah diperiksa oleh penyidik adalah DNA yang tercemar. Jadi kita bayangkan, kehadapan hakim di ruang sidang diajukan dua versi hasil pembuktian. Versi penyidik yang mengatakan bahwa ini DNA O.J. Simpson. Sementara versi yang lain mengatakan ini adalah DNA yang sudah tercemar yang tidak sepatutnya dijadikan sebagai acuan dalam membuat putusan hukum. Dua versi hasil pembuktian diajukan kepada Yang Mulia Hakim, dan hakim pada hari yang keramat itu memutuskan bahwa hakim lebih percaya pada versi hasil pengujian DNA oleh O.J. Simpson. Dan O.J. Simpson yang semula terancam hukuman sangat berat justru diputus bebas. Bebasnya O.J. Simpson merupakan hasil dari kerja keras memanfaatkan akses yang dimiliki oleh terdakwa untuk melakukan pengujian terhadap barang bukti. Barang bukti tidak semata-mata dikuasai penyidik ataupun jaksa, tapi barang bukti juga bisa diambil untuk kemudian dieksaminasi oleh terdakwa dalam memperjuangkan nasib hukumnya. Betapa idealnya kalau mekanisme hukum di Indonesia punya potret serupa. Yang sayang beribu sayang, di Indonesia tidak ada akses bagi para terdakwa. Jadi praktis yang dihadirkan di ruang sidang hanya satu versi, yaitu uji saintifik ala penyidik yang kemudian dibawa oleh jaksa ke ruang sidang. Cuma itu satu-satunya pembuktian secara saintifik yang kemudian harus diamini oleh semua pihak di ruang sidang. Karena itu saya membayangkan, bahkan sebetulnya bukan hanya membayangkan, saya sudah memberikan rekomendasi kepada para penasihat hukum dalam kasus Subang misalnya. Pun pada hari putusan MK saya sempat berbincang dengan salah satu penasihat hukum para terpidana di kasus Cirebon, bahwa memang kalian bisa lakukan PK berikutnya. Tapi ketimbang mendahulukan proses itu, akan lebih jitu, akan lebih strategis apabila kalian coba ajukan judicial review terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review untuk mengubah aturan main, bahwa dalam sebuah kasus pidana, sekali lagi,
akses terhadap barang bukti semestinya dibuka bagi kedua pihak. Penyidik, jaksa bisa melakukan pengujian saintifik, terdakwa pun bisa melakukan pengujian saintifik terhadap barang bukti yang sama. Kalau itu bisa dilakukan. Kalau aturan main semacam itu bisa diubah lewat judicial review di Mahkamah Konstitusi, barulah kemudian PK coba diajukan kembali ke Mahkamah Agung. Tapi proses itu panjang. Siapa bisa menjamin bahwa para terpidana juga punya umur yang panjang?